tema kita, kuasa kelepasan dari kepepet. Ya, saudara, orang kepepet itu sesuatu yang yang membuat kita tidak lega, membuat kita menjadi sulit bernafas, kehabisan oksigen. Ya, kita kepepet itu berarti kita mengalami sesuatu hal yang gawat dalam hidup kita. Tetapi ya, yang orang lain anggap kamu gitu aja kok nangis, kamu gitu aja kok susah sih. Saudara, karena orang lain tidak ngerasain kalau pada satu saat kita orang kepepet dalam hidup kita. Satu kuasa kepepet ini adalah pekerjaan iblis. Juga bisa karena keteledoran saya, sehingga saya yang kepepet, saudara. Para kekasih, itu sebab kuasa kepepet ini lebih ke arah pribadi. Dalam satu keluarga, ya saudara, bisa seluruh keluarga terbawa kepepet. Tetapi bisa juga hanya si kepala rumah tangga, suaminya, ya, atau istrinya, atau anaknya. Yang lain kena dampak, tetapi orang yang kena kepepet ini memang paling hebat dia. Sebab itu saudara, ini adalah bukan tanggung jawab kolektif. Sesuatu yang kolegial, satu kelompok rumahku. Ya harus, kenapa kamu tidak mau? Karena kamu tidak mau, aku juga tidak mau bertobat. Tidak bisa. Kepepet ini adalah persoalan pribadi antara kita dengan Tuhan. Yang merasakan paling dalam adalah pribadi, saudara. Itu sebab Tuhan memberi kepada kita kuasa kelepasan dari kepepet. Amin. Semua angkat tangan saudara, katakan bersama hambanya, terima kasih Bapa, malam hari ini akan saya bawa pulang kuasa kelepasan dari segala jenis kepepet, jasmani, rohani, dan apapun dalam bidang hidup saya. Demi nama Yesus, demi nama Yesus, saya menerimanya. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau mendengar, mengabulkan doa-doa kami dan memberi kepada kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Haleluya. Para kekasih, kenapa orang kepepet? Ya, kenapa bisa kepepet? Ya, saudara, bacanya agak angel ya, karena memang sengaja hurufnya dipepet. Ya, saudara. Ada dua alasan. Satu, karena dosa dan pelanggaran kita. Katakan, karena dosa saya dan pelanggaran saya bisa kepepet. Ya saudara, jadi ini kita harus sadari. Kita harus sadari. Kita bisa menyalahkan istri atau suami kita. Kita bisa menyalahkan anak atau orang tua, kakak atau adik kita, pegawai atau atasan. Saudara, tapi sebetulnya kalau kita jujur, ini karena dosaku dan pelanggaranku. Alkitab mengatakan tidak ada satu orang sempurna. Semua orang telah jatuh di dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu sebab semua orang, katakan semua orang, mempunyai kesempatan, memiliki celah untuk kepepet. Ya, saudara, jadi tidak bisa saya bilang, wah puji Tuhan saya seumur hidup tidak akan kepepet. Saudara, saya bisa kepepet, saudara bisa kepepet. Itu sebab nanti kita akan membaca dalam Nehemia 9 ayat 36, 37 dan 38 ayat-ayat yang terkenal sengsaranya, terkenal susahnya. Nanti kita akan baca ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kita mungkin tidak melakukan sesuatu pelanggaran dan dosa. Saudara, kita tidak melakukannya. Tetapi Tuhan itu punya maksud dan rencana. Katakan, atas rencana Bapa, saya harus mengalami kepepet. Wah, kalau saudara mengalaminya, saudara harus justru bersyukur. Tuhan, Engkau kok milih saya untuk saya mengalami kepepet, supaya saya boleh mengalami kemuliaan. Bukan karena kesalahan dan dosa pelanggaran saya, tetapi oleh karena kehendak-Mu. Itu sebab orang mengerti dari firman adalah orang yang happy. Dia tidak merasa selalu tertuduh, tapi dia bisa memilah.
Oh, aku mengalami ujian. Aku dipepet supaya aku bisa mengalahkan, aku bisa menunjukkan bagaimana pribadiku, daya tahanku, imanku, pengharapanku, istimewa cintaku kepada Tuhan. Aku mengalami kepepet saat ini sebagai ujian. Saudara, ini hebat sekali. Tuhan berkata, kamu akan diuji dengan api. Diuji dengan apa? Dengan api. Sehingga kita muncul sebagai emas murni. Sebab Anda dan saya, kita harus selalu bersyukur. Tuhan, apapun yang terjadi, kalau saya hidup dalam kebenaran, saya besar hati. Karena saya pasti keluar bagaikan emas. Katakan, saya akan keluar dari ujian api bagaikan emas. Beri tepuk tangan yang baik buat dia. Itu sebab, konklusi kesimpulannya adalah itu sebab semua orang tidak boleh lepas dari Tuhan. Sebab dia nggak tahu, dia mengalami kepepet ini kenapa. Kadang-kadang kita tidak terlalu peka. Ya saudara, sehingga kita, ya sudah, aku pasrah ing pandum katanya. Aku nyerah kepada Tuhan, katanya aku harus tersungkur di kaki Tuhan. Tuhan mau nolong. Tapi kalau saya nggak sadar, saudara nggak sadar, saudara, Tuhan tidak suka. Kita mau ditolong oleh Tuhan dengan satu kesadaran apa sebab. Kalau sebab pertama, dosa dan pelanggaran, Tuhan ampuni hamba, hamba bertobat. Amin. Kalau karena perencanaan indah dari Allah Bapa, kita akan tetap berseru kepadanya, angkat tangan kita dan berkata, Tuhan tolong beri kekuatan kepada hamba, supaya hamba boleh melanjutkan sampai selesai dari rancanganmu yang luar biasa. Ketika hamba mengalami kepepet ini. Itu sebab para kekasih, semua katakan, firman Tuhan selalu memberi hasil sempurna. Jadi kalau saudara dekat dengan Tuhan, saudara dekat dengan firman, saudara engkau selalu dapatnya nomor 1. Saudara harus tahu, saya bukan omong obral, ya, karena saya kerjaannya begini. Tidak. Saya selalu melihat, membuktikan pada orang-orang lain, pada jemaat ini sebagian, pada diri saya sendiri, saudara, pada keluarga saya, bahwa kalau kita benar dekat dengan Tuhan, itu yang nomor 1 yang Tuhan kasih. Tidak nomor 2, apalagi nomor 3 dan seterusnya, tidak. Jadi saudara, saya dan saudara ini hidup supaya kita ini dihidupi oleh firman. Katakan, supaya saya, angkat Alkitab saudara, supaya saya dihidupi oleh firman. Seumur hidup saya selalu mendapat yang sempurna, yang luar biasa. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, kami percaya di dalam rancanganmu tidak ada sesuatu yang menyakitkan. Itu sebab kami akan bertahan dan kami akan keluar bagaikan emas seperti yang kau janjikan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita semua mengaminkan. Amin. Haleluya. Para kekasih, saya ingin mengajak saudara membaca dalam Alkitab bahasa Jawa, ya. Dari Nehemia pasal yang ke-9 ayat yang ke-36, 37 dan 38. 1, 2 lah ing wekdal sapunika kawula sami dados abdi tumbasan. Mongko wonten ing saklebetipun tanah ingkang paduka paringaken dhateng para leluhur kawula, amrih sami ngraosaken woh saha kasugihanipun, nanging kawula punika sami dados abdi tumbasan. Amin. Ya, artinya kita tahu, ya, sekarang ini ya Tuhan, kami semua menjadi hamba budak belian. Ya. Padahal di dalam pada tanah yang engkau beri, ya,
Engkang paduka paringaken datang poro leluhur kawulo. Tanah yang kau wariskan kepada nenek moyang kami itu menghasilkan hasil yang luar biasa. Amrih sami ngraosaken woh saha kasugihanipun. Coba, kelimpahannya, kekayaannya hebat sekali. Harusnya nenek moyang kami dan semua anak cucu keturunannya sekarang pada kami, harusnya kami ngalamin. Kami menikmati. Kami harus menjadi tuan di tanah kami sendiri. Saudara, nanging. Semua katakan nanging. Ya, nanging itu apa? Ya, nanging, nongning, nangning, nong. Nanging itu tetapi. Ya, tetapi kawula punika sami dados abdi. Dua kali lu disebutkan. Sami dados abdi tumbasan itu dua kali disebut. Jadi menyedihkan sekali. Makanya saya bilang ini ayat yang paling mengharukan tentang kejatuhan kita. Dari ahli waris, bukan manusia punya, bukan orang kaya. Kita bukan ahli waris orang kaya. Kita ahli waris dari pemberian Allah yang hebat. Namun kita menjadi hamba, budak sahaya, budak belian. Saudara, pada ayat ini kita melihat kejatuhan kita. Pasti karena dosa dan pelanggaran. Makanya kami menjadi abdi tumbasan, kepepet. Kami kepepet. Lagi kita baca agak lebih mengerikan pada ayat berikutnya 38. Saudara. 1, 2. Tanah punika kathah pamedalipun tumrap ratu-ratu ingkang paduka kuwaosaken ngereh kawula margi saking dosa kawula. Para ratu punika sami ngereh kawula saha raja kaya kawula kanthi sawenang-wenang temahan kawula sami nandang karibetan ageng. Jangan tepuk tangan loh ya, Saudara. Lihat apa ini hasilnya. Tanah itu dikerjakan ataupun dikuasai oleh raja-raja yang Tuhan berikan untuk mengepres, menindas, memeras kami. Loh Tuhan, kok aneh? Katanya aku umat pilihanmu, anakmu. Kok engkau mendatangkan raja-raja asing lain untuk mengepres, untuk memeras kami. Saudara. Dan mereka semua pada mengakuinya, ya. Margi saking dosa kawula. Ya, Saudara. Jadi jelas sekali. Karena dosa kami. Sehingga para raja tersebut mengepres dan menindas serta memeras kami. Ya tanah kami, ya rojo koyo kami, kerbau, kuda, sapi, hewan kami, ternak kami. Semuanya. Sehingga kami ini diperlakukan oleh raja-raja tersebut sewenang-wenang. At the time you realize that you are being oppressed. Kamu sedang diereh sama keadaan atau orang seseorang. You must remember at that moment that you have already doing something that bad before God or sins or any faults before Him. Itu yang menyebabkan margi saking dosa kawula. Jadi kalau saudara pada satu saat, aku kok depres ya? Aku kok ditekan ya? Aku kok dipaksa? Aku kok di keadaan yang tidak enak ditindas? Langsung saudara, engkau tidak usah nyalakan orang ya. Tidak usah nyalakan yang ngepres. Dia itu dikirim untuk Anda dan untuk saya. Oleh Tuhan. Sekarang dari ayat ini kita bisa tahu. Kenapa kalau kita susah cari orang siapa yang salah?
Dalam istilah kita namanya apa? Titik-titik hitam apa? Ya, kambing hitam. Ya, saya tidak tahu sejarahnya bagaimana, tetapi semua orang kalau sedang mengalami depresi, saudara, apa yang dia lakukan? Selalu cari kambing hitamnya siapa. Sekarang kita tahu, sadar. Aku kok ngalami, aku depresi, mesti karena dosaku. Udah titik, engkau tidak menyalahkan orang, datang bertobat minta ampun, Tuhan senang, jatuh hati. Titik, selesai. Tapi kalau kita tidak ngerti ayat ini, kita selalu menduding orang, menyalahkan orang. Udah biarin, engkau difitnah jelas, engkau tidak berbuat salah, dibikin salah. Terima kasih Tuhan, saya tidak bersalah. Tapi kalau saya harus menerima, saya terima. No problem. Ya, sedangkan saya salah pun, kalau saya meminta ampun kepadamu, engkau mengampuni saya. Kalau saya tidak salah, oh Tuhan lebih-lebih lagi, engkau akan menjadikan aku luar biasa. Katakan amin. Jadi saudara jangan mencari kambing hitamnya. Jangan, tidak perlu. Ya, itu sudah kuno. Katakan pada samping Anda, mencari kambing hitam sudah kuno. Para kekasih, itu sebab Tuhan lama tidak membantu kita orang. Ketika kita itu kepepet, lama sekali tidak bantu kita. Kita ini sudah sampai tobat-tobat, meraung, merintih, mengeluh, melenguh. Dan apapun deh, saudara, tidak ada jalan. Karena kita nggak pernah sadar. Karena dosa kawulo. Margi saking dosa kamu. Itu kita tidak sadar. Bagaimana Tuhan mau turun tangan? Wong kita tidak nyadari. Itu sebuah pelajaran yang penting sekali. Kenapa kita bisa dilepaskan? Dan kenapa kita tidak bisa dilepaskan dari kepepet? Jelas, udah. Saya stop sampai di sini, firman pun itu sudah cukup jelas bagi Anda. Sudah. Bahwa setiap orang yang merasa bahwa aku kepepet, cepat dia membuat satu analisis, cepat dia introspeksi dan mawas diri. Apa sebab? Sehingga dengan demikian tidak berlama-lama buang waktu, buang tenaga, buang air mata, buang sakitnya itu di sini, di sana, di sana. Saudara, tidak perlu lama-lama. Amin. Katakan nggak perlu lama-lama. Sebentar saja. Maka rojo koyo saya dan hasil kerja saya dan semua hak bagian saya akan dikembalikan pada saya. Beri tepuk tangan yang baik bagi Tuhan. Jadi kesimpulannya, tolak dados abdi tumbasan. Lan tolak nandang karibetan ageng. Ayo dibaca dari atas ya. Setunggal kalih tolak dados abdi tumbasan. Lan tolak nandang karibetan ageng. Beri tepuk tangan yang baik buat Tuhan. Haleluya. Dengan cara bagaimana? Cepat jatuhkan hati Allah. Cepat minta kemurahan. Saudara, tidak usah berbelit. Nutup-nutupin segala macam, tidak usah. Cepat jatuhkan hati Allah. Ya, saudara, itu sebab untuk menjatuhkan hati Allah dibutuhkan satu personel yang diutus oleh Allah bagi saudara, bagi saya. Dibutuhkan seorang hakim. Katakan dibutuhkan seorang hakim. Hakim di sini bukanlah lulusan fakultas hukum, ya saudara. Fakultas hukum acara pidana atau acara perdata, ya, fakultas hukum manajemen, fakultas hukum kelautan, hubungan internasional, ya, tidak. Di sini ada seorang hakim, adalah seorang hamba Tuhan. Saudara, supaya Tuhan cepat jatuh hati, dibutuhkan seorang hakim. Saya perlu Anda mempelajari hal ini. Mari kita akan membuka bersama dalam Hakim pasal yang kedua, ayat yang ke-18, ya saudara. Hakim ini akan memberi firman, kemenangan,
dan kelimpahan. Katakan, hakim dari Tuhan. Halo, halo. Hakim dari Tuhan akan memberi firman, kemenangan, dan kelimpahan berkat. Ya, mari kita akan membaca ayatnya bersama dalam Hakim pasal yang kedua, ayat yang ke 18. 1, 2. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Amin. Dari kata nandang karibetan ageng, dari kata ayat 36 dari Nehemia 9, dados abdi tumbasan. Kemudian ayat 38, nandang karibetan ageng. Itu ayat sudah diadopsi di dalam Hakim 2 ayat 18 kalimat terakhir. Ya, sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka. Nah ini, karena orang-orang yang mendesak, yang memepet, dan orang-orang yang menindas, mendesak dan menindas. Saudara. Nah di sini kita melihat bahwa seorang hakim dibutuhkan dalam satu masa, di dalam satu kehidupan anak Tuhan. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka. Kalau hakim ini mati rohaninya, hakim ini mati hubungannya dengan Allah Roh Kudus, hakim ini mati sama sekali di dalam hidup rohaninya, engkau cilaka semua. Engkau tidak mendapat firman dengan benar, engkau tidak diselamatkan, engkau melarat semua. Itu sebab ini 3 tanda penting sekali. Kenapa orang bisa dilepaskan dari opresi? Kenapa orang harus bisa dilepaskan daripada menjadi hamba, ya menjadi abdi tumbasan? Orang harus dilepaskan dari karibetan ageng. Dibutuhkan seorang hakim buat mereka. Sebab anak-anak Tuhan, Tuhan ingin supaya saudara mendengar dari seorang hakim yang hidup, yang mempunyai kehidupan, yang masih tersambung dengan satu selang dan kabel dengan Allah Bapa di sorga. Dan hakim ini harus bertindak sesuai dengan firman. Untuk menyampaikan firman, untuk menyelamatkan dari musuh jemaat, musuh umat, dan untuk memberkati berkelimpahan. Amin. 3 hal. Saudara, itu sebab ada sebuah kitab di dalam perjanjian lama namanya kitab hakim-hakim. Ya. Jadi tugas mereka beda dengan hakim yang sekarang di kantor pengadilan negeri atau pengadilan tinggi atau di Mahkamah Agung. Beda dengan di sebagai hakim konstitusi, sebagai hakim acara pidana yang lain. Beda. Hakim ini adalah seorang hamba Tuhan yang bisa menjadi perantara Allah untuk 3 hal tersebut, yaitu menyelamatkan, ya, menyampaikan firman, menyelamatkan dari musuh-musuh jemaat, dan ketiga memberkati berkelimpahan. Sebab saudara, bukan permintaan saya, permintaan dari majikan saya, agar jemaat ini bisa taat kepada gembalanya, bisa taat pada firman yang disampaikan. Selama hakim itu hidup, kalau dia orangnya hidup tapi dia sudah mati, tidak ada hubungan dengan Allah, gak usah didengar, karena engkau tidak akan dapat apapun dari dia. Sebab Anda dan saya harus tahu bahwa selama hakim itu hidup, maka engkau akan mendapat 3 hal. 1, apa? Firman Tuhan. 2, apa? Penyelamatan dari tekanan, mendesak
ataupun menindas. Amin. Dari dua macam gaya ya yang tadi kita sudah baca. Dan ketiga, dia bisa memberi kelimpahan kepada jemaat. Apa yang didoakan, apa yang diserukan akan membawa berkat. Haleluya. Para kekasih, ini hal penting sekali ya supaya jemaat bisa mempunyai kehidupan rohani yang lebih dalam. Bila Allah jatuh hati, maka Ia memberi hakim-hakim yang akan menyalurkan firman, kemenangan dan kelimpahan. Taati hakimmu supaya engkau dapat 3 anugerah tersebut. Katakan, saya mau demikian. Saya akan tutup kenapa kepepet yang kedua. Ya, saudara, yang pertama sudah kita selesaikan. Maka yang kedua adalah karena perencanaan indah dari Allah Bapa. Walau kita tak berbuat yang seharusnya dihukum kepepet. Ya, saudara. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada bagian terakhir. Saudara, supaya kita tidak melepaskan dia. Ini hal penting sekali. Kenapa? Karena iblis itu bekerja itu luar biasa. Sehingga bisa membatalin semua rencana Allah yang istimewa dan besar dan luar biasa akan batal hanya karena seseorang dia tidak bisa memilah antara yang benar, antara yang jahat. Ya, saudara. Itu sebab pada bagian terakhir ini kita akan melihat rencana Allah gagal karena kita teledor. Katakan, rencana Allah akan gagal bila saya teledor. Ya, saudara. Dalam kitab Kejadian pasal yang ke-32, saudara, mari kita akan membuka Alkitab kita. Kejadian pasal yang ke-32 ayat 1, 2, 7, 26 sampai 30. Di dalam ayat 1 dan ayat yang kedua, Yakob bertemu malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ayat 2, Yakob melihat dan berkata, ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Nah, jadi di sini kita melihat, saudara, apa gerangan yang terjadi dengan Yakob ini? Melarikan diri. Kenapa? Karena dikejar oleh kakaknya. Siapa nama kakaknya? Esau. Kenapa dia dikejar? Karena Yakob mencuri hak kesulungan dari kakaknya. Di situ poinnya. Tetapi saudara tahu, si adik ini dia tidak sensitif dalam hubungannya dengan Allah. Melarikan diri dia. Dia kabur gitu aja. Karena dia melarikan diri dari kakaknya. Kakaknya membuat 300 tentara bayaran. Bayangin. 300 laki-laki biasa membunuh, biasa membantai. Saudara, semua yang kita mulai dengan hawa nafsu, semua yang kita mulai dengan keadaan-keadaan yang tidak berkenan kepada Tuhan, mesti ada buntutnya. Sebab Anda dan saya, kita harus mempunyai belas kasih Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita dikuduskan, dilayakkan. Supaya kita begitu sensitif, begitu pekanya kita orang. Saudara, begitu pekanya kita bahwa kita adalah satu orang yang bisa menerima kelepasan dari kepepet. Walaupun kita jatuh dalam dosa, walaupun kita tidak berbuat salah, kita akan muncul bagaikan emas.